Sahabat kripto, kita hari ini akan membahas tentang SnapX. Jadi SnapX ya. Ini salah satu market trading untuk kripto, dengan basis 4 market kripto terbesar yang ada di dunia saat ini. Jadi dia akan mengambil data tradingnya dari 4 market besar yang ada di dunia. Salah satunya Binance ya. Binance, kemudian Huobi dan lain sebagainya. Jadi berapa besar kira-kira profit yang bisa kita dapat dari SnapX jika kita trading dengan media market ini? Oke, kita akan bahas bagaimana untuk mendaftar, kemudian bagaimana cara kita deposit sampai akhirnya kita bisa trading. Jadi berdasarkan pengalaman channel ECS, expert student class ya, dia mengatakan bahwa dengan SnapX yang model marketnya seperti leverage trader leverage. Jadi di sini kita dikasih pinjaman, jadi kita bisa dengan modal sekecil-kecilnya lalu bisa meminjam modal di SnapX, kemudian kita bisa membeli kripto ya, aset kripto dengan harga yang jauh lebih besar dari modal kita. Jadi ECS bisa mengasumsikan ya, kalau modal kita 1 juta, kita bisa dengan mudah mendapatkan profit 1 juta hari itu juga. Tapi sekedar asumsi atau prediksi. Jadi ini, tapi itu akan bisa kita capai tanpa hoax. Artinya bukan hal yang tidak mungkin. Oke, mari kita ikuti. Jadi pertama kita buka akun, dimana kita buka akun SnapX ya, SnapX. Jadi kita buka akun SnapX. Untuk pendaftarannya bisa klik di link video di bawah ini ya, bisa diklik. Jadi ada di situ nanti link yang bisa kita klik lalu langsung masuk ke daftar ya. Jadi untuk daftar ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengubah, yang pertama kita harus mengubah kode telepon negara. Jadi kita pilih Indonesia. Ya. Setelah kita pilih Indonesia, maka kita masukkan nomor tanpa 0 di belakangnya. Misalnya 0813, maka kita akan klik 813 dan seterusnya. Ya. Jadi kita tidak usah lagi memasukkan 8-nya. Kemudian nanti kita mendapatkan kode verifikasi ya. Setelah masukkan nomor, kita mendapat kode verifikasi dengan kirim. Jadi kalau kita kirim, nanti akan masuk ke HP kita kode verifikasi. Setelah itu kita masukkan kode verifikasinya, maka kita akan lanjut ke bagian kedua, kata sandi ya. Jadi untuk kata sandi ya, untuk kata sandi ini wajiblah kita memasukkan ya kombinasi huruf besar angka, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Jadi terserah. Kemudian konfirmasi ulang ya. Setelah dikonfirmasi ulang, kita akan masuk ke kode undangan jika ada ya.
Jadi kalau kita klik linknya itu tidak perlu lagi. Setelah saya setuju, kemudian kita lakukan verifikasi. Maka kita nanti bisa login masuk ya, login masuk seperti ini. Setelah kita terdaftar, maka kita bisa login masuk seperti ini. Oke, jadi kalau kita login masuk, kita cukup menuliskan nomor HP kita tadi ya, menuliskan nomor HP. Oke, kita masuk sudah ke situs SnapX. Jadi kita bisa lihat ini SnapX. Jadi kalau kita lanjutkan, jadi di sini ada kontrak, persaingan, OTC, undangan, affiliate. Jadi kalau kita pingin bahasa Indonesia, tinggal ubah saja bagian bahasa ini ke bahasa Indonesia. Kalau pingin bahasa Inggris, silahkan ke bahasa Inggris. Jadi SnapX ini berpusat di Hong Kong ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama setelah mendaftar? Maka kita harus melakukan verifikasi akun. Jadi verifikasi akun ini kita klik, maka kita akan mengisi beberapa hal ya, misalnya ID-nya KTP, maka kita isi KTP. Oke, seperti ini kita isi KTP-nya. Oke, setelah itu kita bisa melakukan juga untuk akun, kita bisa memasukkan email ya, lihat email. Jadi bisa diubah, masukkan dengan mengubah, lalu klikkan email, nanti dapat verifikasi ya, verifikasi pada email kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kontak ya. Di bagian kontak kita langsung ke halamannya. Kenapa kita bisa mendapatkan profit sampai misalnya kalau modal kita 1 juta ya, bisa dapat profit 1 juta. Apakah itu mungkin? Oke, seperti yang disampaikan tadi, pada SnapX ini ya, itu ada leverage ya, leverage margin atau pinjaman yang besarnya bisa 10 kali lipat, 25 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Itu leverage-nya. Jadi kita dikasih pinjaman sebesar dikalikan modal kita. Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya modal 1 juta rupiah. Ini modal kita 1 juta rupiah ya. Lalu kita ambil 100 kali, kita langsung ke 100 kali. Jadi kali 100, maka hasilnya 100 juta ya, 100 juta. Jadi seandainya kita membeli 1 BTC, kita anggap harganya 1 juta, maka kita akan bisa membeli 1 BTC. Jadi jika kita pingin harga 1 BTC tersebut kita jual di harga 101 juta ya, kita jual di harga 101 juta seperti ini, di harga 101 juta, maka kita mendapat profit 1 juta. Jadi kita mendapat profit 1 juta. Jadi begitulah caranya. Jadi kalau kita punya duit 1 juta, kemudian kita leverage ambil yang 100 kali, maka uang kita senilai 100 juta. Lalu kalau kita belikan misalnya dengan 1 BTC yang harganya 100 juta, maka kita dapat 1. Lalu kita jual lagi pada harga 101 juta, maka otomatis kita mendapat keuntungan 1 juta dari 100 juta. Jadi
dengan modal 1 juta tadi, kemudian kita dapat leverage sehingga dapat 100 juta, kita bisa beli koin yang sangat mahal, yang lebih liquid ya. Lebih liquid artinya lebih mudah menjual dan membelinya. Kemudian kita dapat profit 1 juta. Jadi kalau setelah kita close, kita tutup, terjual, maka kita akan mendapat 1 juta rupiah. Padahal modal kita hanya 1 juta. Jadi kita kembalikan lagi 100 kalinya, kita dapat untung 1 juta dengan modal 1 juta. Tapi apakah ini disarankan? Seperti trader ketahui ya, yang ingin masuk ke dunia trader, jika kita mengalami loss, maka loss kita juga cukup besar. Jadi misalnya kita beli 100 juta ya, kemudian ternyata harga jeblok dan akhirnya kita menjual di harga 90 juta, maka aset kita itu berkurang senilai kerugian yang kita peroleh. Jadi misalnya aset kita tinggal 900.000. Itu salah satu yang perlu kita pikirkan, karena mengingat resikonya cukup besar. Jadi kalau para trader-trader yang sudah cukup profesional, mereka hanya bermain di 10 kali, leverage 10 kali atau leverage 25 kali, itu sudah cukup maksimum. Jadi kita perlu perhatikan. Jadi trik-trik dalam dagang kripto ini kita tidak perlu terlalu jor-joran. Kalau 3 kali dalam sebulan kita sudah untung, itu sudah bagus. Jadi tidak perlu jor-joran mau tiap menit atau tiap detik. Itu salah satu trik berdagang kripto. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa deposit ya, deposit di sini di SnapX ini. Jadi hal yang pertama kita harus ketahui bahwa kita harus klik aset, lalu di sini ada deposit. Ini deposit ini paling penting. Jadi ingin kita berdagang di SnapX, kita harus deposit. Depositnya ya, depositnya ada 2 cara. Yang pertama dengan Omni. Omni ini khusus untuk dompet US dollar Tether dan BTC. Jadi kita bisa deposit lewat US dollar Tether dan BTC. Oh, kalau kita pemula, terus terang aja kita nggak punya USD Tether atau BTC, yang punya kita hanya rupiah ya, kita hanya punya rupiah. Tapi kebanyakan yang orang Indonesia mampu itu di ERC20 ya. ERC20 ini dompet yang diperuntukkan untuk Ethereum dan turunannya. Jadi Ethereum dan turunannya. Jadi ETH ya, Ethereum. Jadi depositnya Ethereum dengan menggunakan ERC. Jadi alamat wallet yang ada di sini. Nah, ini kita salin ya, kita salin. Lalu untuk deposit memang bisa saja para trader pemula menghubungi saya, kemudian minta tolong untuk mengirimkan berapa jumlah deposit. Jadi berdasarkan informasi untuk deposit ya, untuk deposit di aset ini minimal 0,1 Ethereum atau 50 US dollar Tether USDT. Jadi 50 minimal. Jadi harus ada lebih sedikitnya gitu. Jadi 0,1 lebih sedikit Ethereum. Kalau dia US dollar Tether itu 50, nilainya 50. Itu syarat yang harus dipenuhi. Oke. Jadi setelah kita memiliki deposit, alamat deposit misalnya di ERC20 ini, kita harus agar lebih mudah kita membuka akun Indodax ya, harusnya punya akun Indodax. Untuk daftar akun ini silahkan lihat di link bagian bawah ya. Oke, di link di bagian bawah. Jadi nanti kalau Anda ingin daftar Indodax juga ada linknya di bawah. Oke, di sini kalau kita klik
beli jual beli instan, kita bisa tarik atau setor rupiah, Jadi gini misalnya, jadi kalau kita mau setor rupiah, kita bisa lanjutkan di Indodax. Kalau kita mau tarik rupiah juga bisa. Jadi hal yang sama berlaku dengan dompet Ethereum kita. Jadi misalnya kita tadi punya wallet, kita klik wallet kita Ethereum misalnya, ya. Kita bicara Ethereum. Nah, ini Ethereum. Perhatikan Ethereum, ya. Saya tidak punya Ethereum. Kemudian kita mau withdraw atau deposit, kita klik saja. Nanti akan tampil alamat. Kalau kita mau kirim di sini, jadi jumlah Ethereum yang berapa? Tadi saya bilang 0,01. Jadi misalnya nilai bersihnya 0,1, harus ada lebihnya tadi. Lebihnya misalnya 56663. Harus ada segini. Maka ETH yang harus kita kirimkan sejumlah 0,161963. Jadi hasil terima bersihnya di tujuan itu sekitar 0,15663. Lalu pilih alamatnya. Alamat inilah nanti, ya, kita ambil alamat baru yang berasal dari SnapX ini tadi. Kita kopikan yang di sini, kita pindahkan ke Indodax. Maka kita akan kemudian kita kirim, nanti kita dapat notifikasi PIN SMS, ya, PIN SMS, baru kita kirim, ya, Nanti proses pengiriman ini paling cepat 15 menit, jadi 15 menit. Jadi bisa saja 1 hari atau 2 hari kalau kita salah apanya. Jadi yang penting paling cepat 15 menit. Nanti 15 menit kita silahkan buka SnapX, maka biasanya kita sudah punya deposit. Jadi kalau sudah punya deposit, tinggal kita mau beli atau kita mau jual, ya. Jadi misalnya tinggal kita beli atau jual. Ini beli, ya. Kita bisa beli. Ini di sini. Setelah muncul nanti modal kita. Jadi setelah ada modal kita bisa di sini nanti muncul mata uangnya, marginnya, leave rate-nya berapa. Kemudian kita bisa mau ambil kali 10 dengan modal yang ada atau kali 25. Seperti tadi, kalau ingin Anda dapat modal 1 juta, dapat profit 1 juta, bisa aja modal 1 juta Anda kali dengan 100. Tapi resikonya ada dan Anda harus bijak dalam hal ini. Oke, demikian sahabat kripto. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan oleh Crypto Kisaran News. Mungkin Anda tertarik dengan trading kripto ini, karena trading kripto ini jauh lebih aman ketimbang kita trader dengan mengirim uang pada broker dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus belajar membaca grafik dan lain sebagainya untuk bisa memahami trading kripto ini. Jadi bukan sekedar kita invest kemudian rugi tanpa pernah kita belajar mulai membaca grafik seperti ini, ya. Kalau hijau naik, kalau merah itu turun. Kemudian kita belajar membaca dip chart seperti yang ada di Indodax, ya. Di Indodax itu ada dip chart. Jadi kalau kita ambil BTC itu ada dip chartnya. Ada dip chartnya, membaca dip chart seperti ini. Ini kita harus bisa untuk dapat untung di trading kripto. Oke, terima kasih telah memperhatikan video ini. Kemudian kami juga berharap sekiranya ada iklan pada video ini, mohon jangan dilewati. Terima kasih.